Halo saudara, selamat bertemu dengan saya Sutalyono di channelnya Wong Budu. Ya, senang sekali Anda berkenan menghampiri channel kami untuk menonton video ini, dan untuk itu saya menyampaikan terima kasih. Salam dan doa kami, semoga Anda dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan hidup damai serta sejahtera. Saya memohon sebelum Anda melanjutkan menonton video saya ini, bagi yang pertama kali melihat, silahkan pencet subscribe yang ada di sebelah kiri video ini. Kemudian kalau Anda suka, pencet like, dan kalau dirasa bermanfaat untuk orang lain, silahkan di-share ke orang lain. Saudara, kali ini saya akan melaporkan bagaimana memanfaatkan cangkang telur. Ya, cangkang telur yang sehari-hari dibuang oleh para ibu rumah tangga menjadi sampah. Ya, kami tidak membuang cangkang telur itu, tetapi akan kami gunakan untuk pelengkap di dalam memberikan nutrisi kepada tanaman yang saya tanam. Jadi cangkang telur ini khusus akan spesifik akan saya bicarakan kaitannya dengan tanaman. Mengapa demikian, saudara? Tanah yang kita tanami atau media tanam yang kita tanami itu memerlukan keasaman yang netral. Sementara kadang-kadang karena kondisi tertentu media itu pH-nya menjadi kurang dari 7, sehingga tanah kita atau media tanam kita menjadi media yang asam. Nah, akibat dari media yang asam itu, maka media itu akan mengikat unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, misalnya kalsium, magnesium, kemudian molibden, MO, dan fosfor. Akibat yang kedua adalah aluminium, mangan, dan besi larut di dalam media itu. Terlarut dalam media itu, akibatnya apa? Akan meracuni akar, meracuni tanaman. Akibat dari kondisi kedua hal itu, maka akan terjadilah defisiensi fosfor atau kekurangan fosfor di dalam tanaman kita, dan keracunan aluminium atau besi. Akibatnya tanaman menjadi tidak baik, akarnya menjadi pendek, daunnya kekuning-kuningan, kemudian bisa mati. Untuk mengatasi hal itu, maka treatmentnya adalah tanah yang asam kita upayakan menjadi netral dengan pH 7. Ya, dengan cara memberikan kalsium, ya, kalsium atau pupuk pertanian. Yang di dalam pasaran itu ada merek kalsit, ya, disebut kalsit atau kalsium karbonat CaCO3, dan dolomit, ya, dan dolomit dengan rumus kimianya CaMg dalam kurung CO3 tutup kurung 2. Cangkang telur, ya. Kita berbicara tentang cangkang telur yang sudah saya sampaikan tadi. Seperti kita ketahui bahwa cangkang telur itu mengandung kalsium karbonat sebanyak 95%. Ini komponennya. Sementara 1 gram kalsium cangkang telur, ya, itu sama dengan
kan terkandung 400 mg kalsium karbonat. Ya, jadi kaya sekali kan kandungan akan kalsium karbonatnya, ini yang diperlukan oleh tanaman. Ya, sekarang bagaimana cara membuat supaya cangkang telur ini nanti bisa kita aplikasikan mudah diserap oleh tanaman kita. Tentu saja kita harus olah. Jadi jangan biarkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, cangkang telur ini jangan dibuang begitu saja, sayang. Karena pupuk kalsium yang kita perlukan itu kalau di toko-toko pertanian harganya lumayan mahal. Mari kita tunjukkan cara membuat kalsium dari cangkang telur ini. Yang pertama, saya sudah mengumpulkan cangkang telur ini lumayan banyak, kumpulan olahan dari tiap hari. Daripada cangkangnya dibuat, maka saya kumpulkan seperti ini. Kemudian mestinya ini untuk menghilangkan bibit-bibit penyakit yang berbahaya, tapi berbahaya untuk manusia. Kalau saya terhadap tanaman saya kira kurang begitu penting ya. Ini harus kita sterilisasi dengan di oven, dalam oven yang panasnya 200 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, tujuannya untuk sterilisasi terhadap bakteri-bakteri patogen. Nah, tetapi saya tidak melakukan panggang dengan di oven, tetapi ini sudah saya jemur di bawah terik matahari berhari-hari, bahkan lebih seminggu ya. Sekarang sudah saya pikir untuk bakteri-bakteri yang berbahaya sudah cukup mati ya. Kemudian nanti ini akan kita haluskan ya. Sebelum menghaluskan dengan blender ya, saya akan menggunakan masker ini ya, supaya tidak debunya, karena ini kita sebenarnya akan membuat debu dari cangkang telur ya. Ini akan kita hancurkan dengan tangan saja, diremas sampai penuh ya, sampai penuh. Kemudian nanti akan kita blender ya, menggunakan blender ini mesin tabung yang kecil yang biasa dipakai untuk membuat sambal atau bumbu, sampai kira-kira 2/3 ya, 2/3 penuh. Di dalam cangkang telur ini kadang-kadang karena ini tidak saya cuci, kalau dibuat untuk manusia mestinya dicuci dulu, dibersihkan dari sisa-sisa protein yang masih ada. Tetapi saya pikir sisa-sisa protein ini merupakan sumber asam amino bagi tanaman, maka akan kita sertakan. Nah, cukup nanti saya panaskan seperti yang sudah ini saya panaskan di bawah sinar matahari. Ya, seperti ini. Kemudian saya putar dengan mesin. Sebenarnya untuk menghaluskan cangkang telur ini tidak harus dengan cara seperti saya. Saudara lakukan dengan ditumbuk menggunakan lumpang, bahasa Jawanya lumpang, baik
yang baik dari lumpang dari batu ya, itu juga bisa. Baik, ini saya ya. Dari yang sudah digiling menggunakan blender ini, kemudian kita wadahi, kemudian kita saring menggunakan saringan. Ya, kita saring menggunakan saringan semacam ini. Maka yang sudah sangat lembut itu akan terjatuh di bawah ini. Sementara yang masih agak kasar bisa kita wadahi di tempat yang lain untuk nanti bisa kita blender ulang, karena tidak seluruhnya sekali blender ini bisa menjadi lembut semua. Tetap ada sisa-sisa yang kasar seperti ini. Ada sisa-sisa yang masih kasar, ini kita bisa blender ulang. Ya, tapi sudah 90% menjadi lembut sekali. Sisanya yang tertinggal di saringan ini enggak ada 5% malahan ya. Kemudian yang lembut ini kita masukkan ke dalam wadah, siap digunakan. Ya, kalau jumlahnya banyak, maka seperti yang punya saya ini, saya lakukan blender sampai wadah ini penuh. Saya sudah membuat beberapa, sehingga ini juga sudah siap untuk digunakan. Ya, seperti ini jadinya. Kalau sudah siap untuk digunakan, ini bisa nanti dipakai untuk pupuk pertanian. Nah, untuk menetralkan media tanam kita. Demikian Bapak Ibu Saudara, saya sudah melakukan menghaluskan cangkang telur. Ya, pesan dari saya, dari sajian saya ini adalah jangan membuang cangkang telur. Manfaatkan cangkang telur ini untuk sesuatu yang lebih berfaedah. Ya, sebenarnya kalau kalsium itu juga diperlukan oleh manusia, tapi itu dalam keilmuan tersendiri. Saya hanya belajar, karena saya orang bodoh, belajar dari beberapa referensi, kemudian ini saya buat untuk membuat supaya saya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk pemupukan tanaman saya.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya ini juga bermanfaat untuk saudara-saudara yang belum mengetahui. Tapi seandainya bagi saudara yang lebih ahli, kami tidak menutup kritik, saran, nasihat, bahkan itu sangat kami perlukan, ya. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, dan share. Terima kasih atas kunjungannya.